Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudari membaca di Facebook atau mendengarkan khotbah ini hingga akhir, agar kamu menyadari betapa indahnya hidup dalam kasih karunia Tuhan, Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu. Dan sebagai orang yang dianugerahi hidup surgawi dan keselamatan, sehingga akan dengan senang hati melakukan karya dan perbuatan terbaik untuk diri, untuk sesama, untuk kemanusiaan, dan untuk alam ciptaan. Khotbah ini pasti berbeda dengan khotbah-khotbah lainnya. Khotbah ini bukan hasil eksegesi pengkhotbah terhadap teks, melainkan merupakan suatu usaha memahami arti firman yang tertulis itu dan memaparkan bagaimana menghayatinya dan menggunakannya bagi hidup manusia sekarang, serta tanggung jawab orang percaya sesuai tuntutan kebenaran firman itu, yang menunjukkan dia memiliki iman yang kuat, sikapnya yang misioner, modern, dan melakukan dedikasi atau perbuatan baik kepada sesama manusia atau ciptaan. Khotbah ini akan memperluas wawasan iman orang yang memahaminya dan mendorong mengikut etika dan perbuatan Yesus Kristus. Pembaca atau pendengar sendiri yang mengambil arti dan makna firman ini bagi kehidupannya masing-masing dan sekaligus untuk kehidupan bersama setelah memahami arti dan maknanya itu. Terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudari yang sudah mensubscribe, tetapi masih kami mohon kesediaan Bapak Ibu, saudara-saudari mengajak kawan-kawan kita mengikuti yang sudah Bapak Ibu saudara-saudari lakukan, yakni mensubscribe video khotbah ini, melike, membunyikan lonceng notifikasinya, dan membagi-bagikannya kepada sebanyak mungkin orang agar mereka turut mendapat berkat. Kalau masih ada orang yang tidak tahu mensubscribe, bantulah dia sampai bisa. Biasanya agar tampak tulisan merah subscribe harus YouTube-nya atau kode bertulisan biru yang dibuka atau ditekan, bukan hanya gambarnya yang ada di WA. Kalau sudah tampak tulisan merah subscribe, tekanlah tulisan itu, kemudian loncengnya, lalu bagikan sedikitnya kepada 12 orang. Berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudari, dan kawan-kawan kita yang melakukannya, karena dengan demikian kita sekalian menjadi penyebar kabar baik atau Injil yang benar ke seluruh umat manusia dan ke seluruh dunia. Terima kasih. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti renungan atau khotbah hari ini. Tanggal 14 Maret 2021, Minggu Letare bagi gereja kita. Damai sejahtera dari Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa itu, yaitu damai sejahtera yang melampaui segala akal budi manusia dan melebihi segala damai yang dapat diberikan oleh dunia ini, kiranya memenuhi hati, pikiran, dan kehidupan kita, dan damai itu dapat kita nikmati senantiasa di negeri kita tercinta ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Sorgawi, kami ingin mengabdi kepadamu sebagai tanda syukur kami atas keselamatan dan pengampunan dosa serta hidup surgawi yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu dan kuasa-Mu agar kami dapat memahami firman-Mu yang akan kami renungkan ini. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami ini yang kami mohon di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Roh Kudus mulai yang beserta kami. Amin. Firman yang akan kita pahami dan dari sana kita akan dengar-dengaran kepada kehendak Tuhan, Jehovah Dewata atau Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, untuk kita ambil arti dan maknanya bagi kehidupan kita sekarang, ditentukan dari perjanjian baru, yakni dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, pasal 2 ayat 1-10, yang isinya memberitahu bahwa pengikut Yesus sudah sama-sama berada dalam keselamatan yang dianugerahkan Tuhan, sudah dipersatukan, dan sama-sama wajib melakukan perbuatan baik. Marilah kita baca atau dengarkan apa
yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam perikop yang diambil dari suratnya ini. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan sur angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman kehidupan menurut terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru, yang akan kita coba memahaminya, dan arti maupun maknanya akan menguatkan iman kita kepada Tuhan Jehovah Elohim, Yesus Kristus, Roh Kudus, Tuhan kita yang Maha Esa itu, dan kita bertekad hidup sebagai orang yang sudah diselamatkan, dan semakin giat melakukan perbuatan kasih kepada diri sesama dan kepada Tuhan, sebagai bukti bahwa kita masih di bumi ini, sebagai warga kerajaan surgawi dalam Yesus Kristus. Berbahagia dan diberkatilah siapapun yang mendengar dan dapat memahami firman Tuhan, lalu menjadikannya sebagai pedoman hidupnya sehari-hari. Amin. Marilah kita simak apa yang terkandung dalam firman ini satu persatu. Yang pertama, banyak yang mempertanyakan apakah Rasul Paulus mendasarkan ajarannya kepada ajaran Tuhan Yesus Kristus tentang dosa, pengampunan dosa, keselamatan, kebangkitan daging, dan perbuatan baik. Atau apakah Paulus melahirkan suatu ajaran baru yang lain dari ajaran Tuhan Yesus Kristus? Itu menjadi pertanyaan besar di dunia medsos sekarang ini. Untuk melihatnya harus dipahami terlebih dahulu ajaran Tuhan Yesus Kristus tentang hal-hal tersebut. Sumber satu-satunya untuk itu adalah kesaksian-kesaksian dalam 4 Injil kanonik dalam kitab suci yang memberitakan bahwa Yesus Kristus memahami ajaran dalam perjanjian lama, manusia sebagai keturunan Adam telah jatuh ke dalam dosa, dan oleh karena dosa itu manusia dipastikan mati. Pada hari engkau memakan buah pohon itu, yang artinya sekali engkau berdosa, pastilah engkau mati. Bandingkan Kejadian 2 ayat 17. Jenis dosa itu bukan lagi hanya makan buah pohon larangan itu, melainkan semua perbuatan manusia yang melanggar perintah Tuhan. Dosa atau pelanggaran itu bisa berupa kesalahan dalam bidang keagamaan, dalam bidang keimanan, dan dalam bidang perbuatan. Yesus Kristus berjumpa dengan manusia yang hidup dalam dosa, jenis-jenis seperti itu. Dia mengecam ahli-ahli Taurat dan kaum Farisi yang tidak lagi berdiri dalam kebenaran keagamaan Yahudi. Baca Matius 23. Dia bertemu atau Yesus bertemu dengan manusia yang memiliki dosa perbuatan. Matius 9:11 dan sejajarnya. Murid Yesus pun mengaku sebagai orang berdosa. Lukas 5:8. Perempuan berdosa meminyaki kaki Yesus. Lukas 7:37.
Yesus menegur manusia yang keimanannya tidak benar. Bandingkan Matius 8 ayat 28. Mengapa kamu takut kau yang kurang percaya, kata Yesus. Menurut Yesus, iman seseorang kepada Yesus Kristus berdampak keselamatan bagi dirinya. Bandingkan Lukas 8 ayat 48, Lukas 17 19, Lukas 18 ayat 42. Juga berdampak kesembuhan penyakit yang diderita, Matius 18 ayat 28. Dikatakan, hai ibu besar imanmu, maka jadilah seperti kepadamu yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Iman juga berdampak pengampunan dosa. Lukas 5 ayat 20, di sana dikatakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Yesus tidak menyangkal dirinya sebagai utusan Yahova yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Bandingkan Matius 1 ayat 21. Dia juga tidak menyangkal sewaktu Yohanes Pembaptis menyatakan siapa Yesus dengan berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus segala dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Dalam pelaksanaan misinya, Yesus mengampuni dosa manusia tanpa syarat. Pengampunan dosa itu diberikan sebagai kasih karunia atau anugerah. Sewaktu para ahli Taurat dan orang Farisi percaya bahwa hanya Tuhan atau Yahova yang dapat mengampuni dosa, bandingkan Lukas 5:21, justru Yesus menegaskan bahwa di dunia ini dia berkuasa mengampuni dosa. Lalu dia mengatakan kepada orang lumpuh yang berdosa yang dibawa kepadanya, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Baca Markus 2 ayat 5 dan sejajarnya. Yesus datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius 9 ayat 13 dan sejajarnya. Yesus menegaskan kepada murid-muridnya bahwa darahnya adalah darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Lalu dari salib itu Yesus berseru, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23:34. Dengan demikian, Yesus Kristus menyediakan kehidupan bagi orang berdosa yang pada dasarnya telah terhitung sebagai mati, karena dia berkuasa mengampuni dosa tanpa syarat. Berbeda dengan kaum Saduki, Yesus Kristus percaya akan adanya kebangkitan orang mati. Dan seperti Yesus Kristus, orang Farisi mempercayai adanya kebangkitan orang mati. Tetapi berbeda dengan orang Farisi, Yesus menegaskan tentang dirinya dengan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Yohanes 11 ayat 25-26. Yesus juga menegaskan bahwa dia menyediakan masa depan para pengikutnya yang dia bangkitkan dengan mengatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 2. Dilahirkan kembali merupakan sebutan lain untuk diciptakan kembali. Yesus menegaskan bahwa pengikutnya adalah orang-orang yang dilahirkan dari air dan roh. Kepada Nikodemus, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 3-7. Orang dilahirkan kembali agar dia melakukan yang benar, datang kepada terang, dan nyata bahwa perbuatannya dilakukan dalam Tuhan. Bandingkan Yohanes 3 ayat 21. Dalam perikop khotbah hari ini, Efesus 2 ayat 1-10, tampak jelas bahwa Rasul Paulus merupakan murid Yesus Kristus yang sejati. Dalam
menterapkan ajaran Yesus Kristus untuk pembangunan iman percaya umat pengikut Yesus Kristus dan pembangunan persatuan dan kesatuan umat Kristen mengikut Yesus dan meneladani perbuatan baik Yesus Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus melihat bahwa dalam jemaat Efesus ada orang non-Yahudi dan orang Yahudi. Menurut Paulus, dua kelompok yang berbeda latar belakang hidup keagamaan, budaya, dan asal-usul ini sama-sama membutuhkan keselamatan, soterias, Yesua. Sejak mereka menjadi anggota jemaat Efesus, mereka sudah menerima keselamatan itu, dan sekarang mereka berada dalam satu persekutuan jemaat Kristen Efesus atau JKE. Tetapi persekutuan mereka rawan perpecahan kalau mereka tidak mengetahui kesamaan mereka sebelum menjadi pengikut Kristus dan kesamaan mereka sejak menjadi pengikut Yesus Kristus. Demi masa depan jemaat Kristen Efesus, mereka harus membangun dalam kebersamaan atas dasar kesamaan di hadapan Tuhan, sehingga mereka semakin kaya dalam perbuatan baik dan memiliki iman yang semakin kuat. Untuk itu, Rasul Paulus memberikan nasihat dalam perikop ini dalam bagian suratnya tersebut. Rasul Paulus menjelaskan kesamaan latar belakang hidup mereka, walaupun mereka berbeda asal-usul. Rasul Paulus juga menjelaskan keberadaan mereka yang sudah sama di hadapan Kristus setelah diselamatkan, walaupun kesukuan mereka beraneka ragam. Dengan demikian diharapkan jemaat ini dapat membangun masa depan bersama demi pengembangan kerajaan surgawi di dunia. Umat Kristen zaman sekarang yang terdiri dari berbagai denominasi itu harus memperhatikan dan meresapi hal seperti ini. Yang ketiga, Paulus berpendapat bahwa dosa kaum non-Yahudi dan dosa kaum Yahudi yang diwakili Paulus sendiri adalah sama-sama dosa yang membuat manusia pantas dimurkai Tuhan dan ganjarannya adalah mati. Dosa kaum non-Yahudi itu dikatakan Paulus, satu, mereka mengikuti jalan dunia, kata ton ayona tu kosmu tutu, Efesus 2 ayat 2, atau lepi idan haolam hazeh. Kata lain untuk itu, terbawa arus roh kehidupan dunia sekuler seperti ateisme, komunisme, roh antikristus. Dan yang kedua, dosa yang kedua, mentaati kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dulu kerajaan angkasa itu adalah dunia roh-roh penyesat manusia dari jalan Tuhan. Sekarang kerajaan angkasa itu dapat dikatakan kerajaan internet yang dipenuhi dengan media sosial penyesat umat manusia dari kehidupan beriman kepada Tuhan. Mereka yang menjadi korban dunia dan roh-roh dunia itu disebut orang-orang durhaka. Bahasa Toba akka anak nasusiat hata, yang artinya orang yang tidak mendengar nasihat dan ajaran Tuhan. Inilah dosa yang menghantar mereka kepada murka Tuhan dan pantas mendapat hukuman mati. Bukan dosa seperti ini yang menjadi dosa kaum Yahudi yang percaya kepada ajaran Tuhan, Jehovah Elohim, Yesus Kristus. Roh Rasul Paulus menyebutkan apa dosa kaum Yahudi dan dirinya sebagai contoh, yakni hidup di dalam hawa nafsu daging dan pikiran jahat. Apa itu? Contohnya adalah latar belakang hidup Paulus sebelum dia bertobat menjadi pengikut Yesus Kristus. Dia seorang Farisi yang sewaktu Yesus Kristus bekerja di kalangan umat Yahudi sangat membenci Yesus Kristus dan mengikuti hawa nafsu daging dan pikiran jahat mereka, melakukan kejahatan terhadap Yesus Kristus, sehingga mereka menghukum mati Yesus Kristus dengan berkolaborasi dengan pemerintah Romawi, dan mereka bertindak di luar peri kemanusiaan terhadap Yesus, lalu menyalibkan Yesus, suatu hukuman yang dipandang sebagai paling hina menurut agama Yahudi waktu itu. Dengan pemahaman seperti itu, Paulus berpendapat bahwa kaum non-Yahudi dan kaum Yahudi terhitung sebagai pelaku dosa yang membuat mereka terhitung sebagai mati, tidak layak lagi hidup di hadapan Tuhan.
Tetapi sejak mereka, kaum non-Yahudi dan kaum Yahudi percaya kepada Yesus Kristus yang diberitakan oleh Paulus, Tuhan membuang murkanya kepada mereka dan Tuhan membatalkan hukuman mati yang seharusnya ditimpakan kepada mereka. Tuhan mengganti murkanya dengan kasih dan menganugerahkan hidup baru bagi mereka. Perubahan sikap Tuhan dan tindakan Tuhan menganugerahi mereka hidup baru merupakan rahmat, eleos, Efesus 2:4, atau rahmim Tuhan. Benar yang dikatakan Rasul Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3:16. Jadi yang percaya itu bisa dari berbagai bangsa, berbagai latar belakang hidup dulu, tetapi sudah percaya kepada Yesus. Yang keempat, hidup baru yang dianugerahkan itu bukan hanya hidup baru di dunia ini, melainkan juga hidup baru nantinya di surga. Sewaktu orang yang diselamatkan itu bersama dengan Yesus Kristus di sana. Hidup baru dunia ini dianugerahkan melalui pengampunan dosa, berdasarkan kasih karunia Tuhan semata-mata. Hidup baru di sorga dikaruniakan melalui kesediaan Tuhan membangkitkan pengikut Yesus dari kematian dan memberikan tempat bagi yang dibangkitkan itu di sorga. Tuhan Yesus Kristus telah menjanjikan hal itu sewaktu dia mengajar para muridnya. Di atas sudah kita ingatkan itu. Paulus hanya ingin menekankannya. Baik di bumi maupun di sorga, kasih karunia Tuhan yang sangat besar dan yang melimpah-limpah itu akan sangat nyata bagi seluruh umat manusia. Semua berdasarkan kebaikan Tuhan kepada kaum non-Yahudi dan kaum Yahudi dalam Kristus Yesus. Tidak ada pemberian seperti itu dapat diperoleh dari dewa-dewi atau dari ilah sembahan bangsa-bangsa yang menolak Tuhan Yesus Kristus. Walaupun mereka selalu mengatakan bahwa sembahan mereka adalah dewa atau ilah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dewa atau ilah mereka menuntut pengikutnya harus beramal bakti dulu, baru ada pengampunan dosa atau keselamatan. Tidak cukup hanya mengaku dosa atau bertobat dan minta pengampunan. Mereka tidak tahu pasti apakah dewa atau ilah mereka akan membangkitkan mereka kelak. Paling-paling dikatakan bahwa mereka berinkarnasi atau menjadi tanpa bekas karena menyatu dengan dunia dewa atau ilah mereka. Tetapi yang bertuhan kepada Yesus Kristus akan mengalami secara nyata pengampunan dosa dan keselamatan, hidup surgawi di bumi dan di surga bersama Yesus Kristus. Di sana tidak ada diskriminasi. Semua sama dan mendapat hal yang sama. Kuncinya, setiap dari mereka beriman kepada Yesus Kristus. Itu sama dengan Bapak Ibu saudara-saudariku yang sudah beriman kepada Yesus Kristus. Tapi ingat, imannya itu iman yang bagaimana. Yang kelima, Rasul Paulus sangat menekankan bahwa warga jemaat Efesus tanpa kecuali diselamatkan atau mendapat keselamatan karena kasih karunia Tuhan sebagai dampak daripada iman mereka. Dua hal bertemu di sini, yakni iman warga jemaat dan kasih karunia Tuhan. Sola fide bertemu dengan sola gratia. Keselamatan mereka itu bukan hasil usaha atau hasil pekerjaan mereka. Jadi keselamatan itu bukan imbalan atas karya, prestasi kerja, dan hasil usaha mereka. Keselamatan mereka merupakan pemberian Tuhan semata-mata. Taruh mereka hanya beriman yang benar kepada Yesus Kristus. Tuhan menjawab iman mereka, yakni dosa dari setiap mereka diampuni, kemudian Tuhan membuat setiap dari mereka menjadi manusia baru. Tuhan memberi kepada setiap dari mereka hidup surgawi di bumi, hidup surgawi di surga, dan Tuhan menjamin bahwa setiap dari mereka pasti berada di surga setelah dibangkitkan. Semuanya pemberian Tuhan. Tujuan penegasan Paulus itu adalah supaya jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya,
Tidak boleh ada kesombongan rohani di antara umat jemaat Kristen Efesus dengan membanggakan diri bahwa karena jasa-jasanya sehingga dia dan anggota jemaat lainnya selamat atau dosanya diampuni atau mendapat kehidupan surgawi. Dan tidak ada alasan bagi setiap Kristen di Efesus untuk merasa berjasa demi keselamatan warga jemaat tersebut. Mereka semua tanpa kecuali harus merendahkan diri di hadapan Tuhan yang membuat mereka selamat dan punya status yang sama di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang merasa sudah banyak berbuat untuk persekutuan jemaat di Efesus, tetapi hal itu harus dipahami bukan sebagai usaha mendapat keselamatan atau usaha memberi keselamatan kepada seseorang dari antara mereka. Semua warga jemaat Efesus bukan berlomba mengejar mahkota keselamatan, sebab semua mereka telah dimahkotai dengan keselamatan itu. Mereka berlomba untuk melakukan perbuatan baik sebagai buah keselamatan yang diterima. Dengan memiliki mahkota keselamatan di kepala masing-masing, setiap warga jemaat Efesus itu menjadi buatan Tuhan yang sempurna yang diciptakan baru di dalam Kristus Yesus. Mereka semua sama-sama ciptaan baru. Hidup mereka yang lama telah berlalu dan yang baru sudah dimiliki oleh diri mereka. Bandingkan 2 Korintus 5:17. Oleh karena itu, mereka harus memahami siapa diri mereka yang telah memiliki keselamatan dan betul-betul mengerti untuk apa sekarang diri mereka yang selamat itu dan apa misi mereka selama mereka masih berada di dunia ini. Mereka harus bergerak untuk mewujudkan visi Tuhan Yesus Kristus, yakni mewujud nyatakan kerajaan surgawi yang sudah datang di dunia. Mereka wajib menunjukkan kesatuan dan persatuan mereka untuk bertekad bahwa dalam kurun waktu 100 tahun misalnya ke depan, kerajaan surgawi yang telah dibawa oleh Yesus Kristus ke dunia benar-benar nyata di kota Efesus dan daerah sekitarnya. Untuk pencapaian visi Tuhan itulah warga jemaat Efesus tanpa kecuali melakukan rangkaian perbuatan baik secara bersama-sama dan secara perseorangan. Jemaat Kristen yang sekarang pun harus visional dan misioner demi pewujudan kerajaan Tuhan, kerajaan Yesus Kristus yang datang di dunia ini. Jangan lalai akan hal itu. Yang keenam, kesadaran umat Kristen, jemaat Kristen Efesus, bahwa dirinya sudah buatan Tuhan yang diciptakan dalam Kristus Yesus, bahwa mereka sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Mereka wajib melakukan perbuatan baik yang dipersiapkan Tuhan sebelumnya. Tuhan mewajibkan mereka hidup sebagai ciptaan baru, buatan Tuhan. Perbuatan baik yang akan dilakukan umat jemaat Kristen Efesus, termasuk umat Kristen zaman sekarang, sudah dipersiapkan Tuhan sebelum umat Kristen melakukannya. Itu berarti bahwa perbuatan baik yang wajib dilakukan umat Kristen tidak boleh berdasar pada keinginan nafsu mereka sendiri, walaupun itu merupakan keinginan nafsu manusia baru yang telah diciptakan baru. Semua perbuatan baik itu harus berpedoman atau berpatron kepada perbuatan baik yang diajarkan dan diberi contoh oleh Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan baik umat jemaat Kristen Efesus sebagai buah dari keselamatan yang telah mereka miliki sangat berbeda dengan perbuatan baik mereka sebelum mereka memperoleh anugerah keselamatan itu. Perbedaan perbuatan baik itu terletak di dalam motivasi melakukan perbuatan baik itu dan pada jenis dan bentuk perbuatan baik itu sendiri. Sewaktu mereka masih manusia lama atau belum selamat, belum menjadi pengikut Yesus Kristus, perbuatan baik mereka merupakan bujukan kepada dewa-dewi atau ilah mereka agar mereka diberi keselamatan, diberi pengampunan dosa. Itu perbuatan baik untuk memohon pengampunan dosa dan mencari keselamatan. Ingat itu pemberian kurban-kurban oleh bangsa Israel dan oleh kaum animisme atau penyembah berhala. Jenis perbuatan baik itu dilakukan atas perintah dewa-dewi atau ilah mereka untuk menyenangkan hati dewa-dewi atau ilah mereka.
Perbuatan baik seperti ini bisa merupakan perbuatan membangun kemanusiaan di kalangan mereka sendiri, tetapi menghancurkan kelompok manusia yang tidak sejalan dengan mereka. Ingat itu kaum radikalisme. Setelah umat jemaat Kristen Efesus sudah menjadi manusia baru, sudah menjadi ciptaan baru dalam Kristus Yesus, atau setelah mereka mendapat anugerah pengampunan dosa dan keselamatan, perbuatan baik yang mereka lakukan bukan perbuatan baik untuk membujuk Tuhan memberi pengampunan dosa dan keselamatan, melainkan merupakan ucapan syukur mereka kepada Tuhan karena mereka telah selamat dan dosa mereka telah diampuni. Jenis perbuatan baik umat jemaat Kristen Efesus bukan perbuatan baik yang didiktekan perintah Tuhan untuk dilakukan, melainkan berupa perbuatan baik yang muncul dari diri manusia baru itu sebagai manusia atau ciptaan baru yang bertanggung jawab. Perbuatan baik umat Kristen itu merupakan perbuatan baik untuk menjawab keadaan situasional, keadaan kondisional, dan keadaan domisilional dengan mempedomani perbuatan-perbuatan baik yang telah dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Dengan demikian, setiap perbuatan baik itu selalu memancarkan pemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Walaupun umat Kristen itu menentukan dalam melakukan perbuatan baik itu dengan penuh kebebasan tanpa pendiktean dari Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus. Dengan demikian, anugerah atau kasih karunia Tuhan yang telah dimiliki umat Kristen yang di Efesus dan yang di zaman sekarang benar-benar menggerakkan seluruh umat Kristen yang di Efesus dan yang di zaman sekarang membangun kemanusiaan yang hidup, yang semarak, yang majemuk, yang penuh kerukunan, penuh kebersamaan, dan toleransi. Ilustrasi yang paling tepat untuk isi pesan dan makna firman dalam Efesus 2 ayat 1-10 ini adalah perumpamaan Yesus Kristus tentang 10 mina orang kaya yang dibagikan kepada 10 hambanya, masing-masing 1 mina, dan menyuruh mereka membuat masing-masing 1 mina itu menghasilkan sebanyak mungkin. Mereka bekerja. Ada yang berhasil bekerja membuat 1 mina menjadi tambah lagi 10 mina, dan ada yang membuat 1 mina menghasilkan 5 mina. Masing-masing mereka mendapat reward atau penghargaan yang luar biasa. Tetapi yang membuat mina yang dimilikinya tidak menghasilkan apa-apa, dihukum berat. Demikianlah setiap orang Kristen diberi 1 mina, yakni anugerah pengampunan dosa, keselamatan, hidup baru, hidup surgawi di bumi, kebangkitan dan hidup surgawi di dunia, harus menghasilkan perbuatan baik berupa perbuatan syukur atas statusnya sebagai yang telah diselamatkan, sehingga setiap yang berhasil itu mendapat penghargaan yang luar biasa dari Tuhan. Tetapi yang mensia-siakan mina yang diterimanya akan dihukum dan akan dicabut mina yang ada padanya, lalu memberikannya kepada yang paling berhasil. Baca Lukas 19 ayat 11-27. Bapak ibu saudara-saudariku yang terkasih, adalah anak-anak Tuhan yang masing-masing dianugerahi 1 mina sebagai modal masing-masing untuk berbuah, untuk menghasilkan perbuatan baik yang banyak dan besarnya tidak terukur. Hanya dapat dikatakan sebanyak dan seindah mungkin. Maka saya mengajak Bapak ibu saudara-saudari, jadikanlah dirimu menjadi orang-orang jenius, menjadi penemu karya baru untuk kebaikan kemanusiaan. Jadilah pembangun rumah ibadah sebesar istana Firaun. Jadilah pengusaha yang hasilnya memberi kesejahteraan kepada seluruh umat manusia. Jadilah pejabat pemerintah yang sangat berprestasi demi bangsa dan negara. Atau jadilah gelandangan yang membawa semua orang gelandangan menjadi murid Kristus. Itu merupakan jenis-jenis perbuatan baik. Dan jadilah menjadi pelaku perbuatan baik yang lainnya, yang di sini tidak mungkin disebutkan satu persatu. Tuhan memberkati Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau telah mengajak kami menyadari diri kami sebagai orang yang telah diselamatkan karena kami beriman kepadamu. Kiranya keselamatan yang telah kami terima dan kami peroleh itu dapat berbuah dalam kehidupan kami sebagai tanda syukur kami ya Tuhan. Untuk itu kami mohon tuntunan-Mu.
Kami mohon berkat-Mu, kami mohon penyertaan-Mu, agar kami dimampukan menjadi manusia-manusia yang dapat berbuat baik oleh karena kami telah diselamatkan. Sehingga dunia ini penuh dengan perbuatan baik yang membahagiakan seluruh umat manusia tanpa membeda-bedakan mereka semua. Kiranya oleh karena kehadiran kami di dunia ini, manusia semakin banyak mengikut Engkau dan mereka terheran-heran bahwa Engkaulah Tuhan yang patut dipuja karena kebaikan-Mu mengampuni dosa, memberikan keselamatan dan hidup surgawi tanpa syarat ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, kiranya dunia ini menjadi persembahan kami kepadamu dan semuanya memuliakan nama-Mu. Sekali lagi dan berulang kali kami datang kepadamu Tuhan, agar dunia ini dibebaskan, diselamatkan, dan disembuhkan dari berbagai penyakit yang sedang melanda sekarang, terutama pandemi COVID-19. Tuhan berkati semua vaksin yang telah sedang dibagi-bagikan, agar dengan vaksin itu umat manusia dapat kebal terhadap pandemi ini, terhadap virus itu, sehingga penularan penyakit tersebut dapat dihentikan dan nama-Mu semakin dipermuliakan oleh karena peristiwa-peristiwa dunia ini yang dapat diatasi oleh karena tuntunan-Mu. Ampuni dosa kami Tuhan, dan terima kasih atas pengampunan dosa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami serahkan perjalanan hidup kami dan perjalanan hidup jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami yakin dalam perjalanan ini kami pasti akan diberkati oleh karena kasih-Mu. Dengarkan dan kabulkan doa kami ya Tuhan, dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.